Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Hawa Habibah. Dan pada hari ini kita akan berbincang dengan tema sumbu filosofi dan berwisata nyaman di Jogja. Tentu saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber luar biasa di samping saya. Beliau yakni Bapak Tasbir Abdullah, Wakil Ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya kita harus sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tasbir, bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan semangat ya? Ya. Iya, Pak Tasbir ini luar biasa sekali nih. Kalau bicara tentang sumbu filosofi, tepat di tanggal 18 September 2024 kita sudah memperingati 1 tahun sumbu filosofi ya. Nah, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu nih Pak Tasbir tentang sumbu filosofi itu sendiri seperti apa. Karena ini kan sebagai warisan dunia, ya, warisan budaya yang diakui oleh dunia oleh UNESCO. Nah, boleh singkat Pak Tasbir seperti apa? Ya, sebenarnya sumbu filosofi itu sesuatu yang berbasis kepada kosmologi dan tata ruang Jogja khususnya yang diwarisi oleh leluhur kita, oleh Raja-Raja Mataram yang kita perjuangkan ke UNESCO, dan itu bisa diterima oleh UNESCO dan ditetapkanlah sumbu filosofi ini sebagai warisan budaya. Nah, ini tentu harus menjadi pengetahuan kita semua. Jangan sampai tamu kita bertanya kita tidak bisa menjawab. Nah, saya pikir bagus ya teman-teman. Pokoknya intinya itu. Ini adalah warisan dari leluhur kita yang berkaitan dengan kosmologi dan tata ruang itu, termasuk kawasan Malioboro kan, mulai dari Tugu sampai ke Krapyak. Jadi Panggung Krapyak. Jadi dari sisi pariwisata sekarang yang penting, apakah setelah ditetapkan itu kita mendapatkan sesuatu yang cukup signifikan gitu ya. Kita tahu bahwa Jogja tidak hanya dari segi sumbu filosofi ini, juga Jogja sebelumnya juga mendapat predikat sebagai kota batik dunia. Sudah saya 2014 kita dari WCC World Craft Council, ya ada 7 kriteria kemudian memilih Jogja. Dia melihat beberapa kota batik yang lain di Jawa, tapi Jogja yang terpilih ditetapkan sebagai kota batik dunia. Nah, itu juga merupakan bagian dari kesempatan kita untuk menggerakkan ekonomi Jogja, khususnya ekonomi lokal. Nah, dari sisi pariwisata dengan posisi-posisi ini, ya tambah lagi katakanlah Candi Prambanan misalnya, itu juga bagian dari warisan dunia kan. Jadi Jogja itu banyak sekali warisan dunia. Tapi kalau ini kita ingin betul-betul menggerakkan ekonomi lokal, karena basis pariwisata kita kan budaya ya, alam dan budaya. Nah, oleh karena itu harus kita bisa lihat ada perubahan. Nah, kalau bicara tentang sumbu filosofi ini kan memang sangat sangat fokus di Malioboro. Nah, kawasan Malioboro ini kawasan yang kalau menurut saya tidak ada duanya di Indonesia. Di mana ada kota di Indonesia ini yang semua orang mau foto di papan nama ya. Jadi ada ratusan ribu orang setiap bulan berfoto di papan nama Malioboro. Nah, jadi ikon ya. Saya ke kota lain tidak ada kota lain di Indonesia ini. Kemudian juga sekarang berkembang lagi, ada yang foto-foto pakai busana adat ya, itu juga bisnis besar itu, sebesar ada ratusan orang setiap hari itu. Jadi kita senang, berarti kan nyaman bagi wisatawan di satu sisi. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa komplain-komplain di kawasan ini juga masih tinggi. Misalnya berkaitan dengan pelayanan perparkiran misalnya kan, perparkiran, belum lagi berkaitan dengan tarif parkir yang kadang-kadang tidak sesuai dengan perdanya dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang tidak nyaman, mesti kita ambil perhatian juga, dan juga kebersihan, dan juga
pedagang yang tidak memberi harga yang wajar, yang layak. Nah, ini pekerjaan rumah kita. Nah, saya pikir kita semua ya, pemerintah dan masyarakat ini benar-benar bersepakat untuk mengawal, untuk sumbu filosofi ini terlihat di masyarakat, di pengunjung, di wisatawan bahwa Jogja memang beda. Jogja memang istimewa. Sudah istimewa sebelumnya ada penetapan dari UNESCO ini, itu harus ada selling point, nilai jual. Coba lihat ini. Jadi kalau di sumbu filosofi secara ideal bisa menekan komplain-komplain, yaitu. Nah, untuk itu maka manajemen di kepariwisataan ini perlu kita terus tingkatkan. Nah, itu. Tapi kalau kita bicara manajemen, kan berarti mungkin kalau ada perlu regulasi, ada kebijakan pimpinan, kemudian bagaimana juga semua yang bertanggung jawab itu melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kan banyak juga yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya gitu kan. Nah, jadi sehingga membuka ruang yang orang yang tidak berwenang, terus sehingga ada komplain-komplain tuh. Baik. Nah, tadi kalau berbicara tentang sumbu filosofi juga nih Pak Tasbir. Jadi memang tadi yang disebutkan sama Pak Tasbir kan juga masih banyak komplain-komplain ternyata ya. Tapi apa yang secara pribadi Pak Tasbir rasakan dengan adanya penetapan UNESCO ini sebagai sumbu filosofi sebagai UNESCO yang diberikan oleh UNESCO ini? Apa yang dirasakan Pak Tasbir selama 1 tahun ini? Ya kita bangga. Sebenarnya sudah sejak tahun lalu kita sudah diskusi juga dengan teman-teman di kebudayaan. Ini di kebudayaan juga ada unit khusus tuh yang mengurus itu. Dan kita berharap bahwa sejak ditetapkan itu setiap tahun kita ukur apa perubahan yang terjadi, signifikan nggak? Nah, misalnya sudah setahun ditetapkan sumbu filosofi, ada perubahan, ada kita mampu menekan komplain-komplain orang, kita mampu meningkatkan misalnya suasana kenyamanan berwisata, atau sekarang diucapkan dengan quality tourism misalnya. Nah, quality tourism itu mungkin di sumbu filosofi akan lebih nyambung lagi itu. Tapi itu kita ukur nggak? Yang penting kita ukur. Nah, diukur. Jadi, tapi selama 1 tahun ini seperti apa Pak Tasbir? Kalau Pak Tasbir sendiri? Ya, kalau secara umum kita melihat seperti belum terlihat ya. Berlihat yang signifikan betul belum terlihat ya di mata masyarakat umum kan. Nah, jadi yang kita mau sekarang kok berwisata di Malioboro nyaman, nikmat. Ya itulah, kita kan sudah sumbu filosofi. Nah, orang Jogja semua bisa menjawab seperti itu misalnya kan. Sehingga ini kan menjadi nilai jual Jogja meningkat terus. Nah, meningkat terus, wisata bertambah. Kita kan sangat mengharapkan pengeluaran dari pembelian wisatawan itu untuk menggerakkan ekonomi kita kan, sampai pendidikan dan pariwisata. Nah, memang harapan kita itu, tapi memang setahun ini belum terlihat secara signifikan. Ini mesti mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan tahun depan kita, dan semua orang bisa mengukur itu, mahasiswa bisa mengukur, LSM bisa mengukur, masyarakat bisa mengukur ya. Jadi sering kita diskusi dengan teman-teman, iya Pak kok masih ya, itu kan. Kebetulan saya juga di kampus dengan teman-teman mahasiswa suka berdiskusi juga. Apa yang kalian lihat di Malioboro setelah ada sumbu filosofi? Saya bertanya kepada mahasiswa, ya jawabannya begitu. Masih belum terlihat. Sepertinya biasa-biasa aja Pak gitu. Ya oke. Jadi ini PR kita lah, PR bersama. Betul. Karena harusnya ini menjadi satu keuntungan bagi kita ya, warga Yogyakarta ya. Betul. Karena ini tidak semua kota bisa menikmati ini loh Pak. Dapat penghargaan yang luar biasa, dinilai oleh dunia gitu ya Pak Tasbir. Nah, tapi ada harapan nggak dari Pak Tasbir, misalkan ada kebijakan atau perda gitu untuk fokus tentang adanya sumbu filosofi ini gitu? Ya, saya setuju itu. Ya, mungkin perlu ada perda ya, sehingga ada, kalau orang melanggar ada sanksinya. Nah, itu. Nah, mungkin orang kita masih berharap orang yang yang sopan,
orang yang santun, yang orang, tapi kenyataan di lapangan banyak yang tidak begitu perilakunya. Berarti harus ada harus dikawal dengan perda misalnya kan, dan ada sanksinya. Saya kira itu mungkin, karena jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama kita membiarkan, nanti akan tiba pada kesimpulan sebuah filosofi nggak ada anunya, nggak ada dampak positifnya kepada pariwisata misalnya kan. Nah, itu. Tapi Mbak Tasbir ini kan juga pernah menjadi kepala dinas kebudayaan pariwisata ya. Nah, bagaimana Pak Tasbir melihat pariwisata dari masanya Pak Tasbir nih sampai hari ini? Tapi dirasakan seperti apa nih? Apalagi kan ditambah dengan tadi itu ya, pemberian penghargaan oleh dunia gitu. Ada hal yang menarik gitu Pak Tasbir? Setiap tahunnya pasti kan ada perbaikan ya? Ya pasti, pariwisata itu berkembang. Mungkin waktu saya dulu kan hotelnya tidak sebanyak sekarang. Ya, tahun-tahun ini pertumbuhan hotel, berarti demand terhadap tinggi, ya kan? Betul. Jadi apa namanya? Ya walaupun juga ada yang mau jual hotel ya, tapi kenyataannya hotel baru juga tambah kan. Jadi apalagi sekarang akses di nasional di Jawa ini kan, akses jalan tol dan sebagainya kan semakin mudah. Jadi dari Jakarta ke sini misalnya cuma 6 jam dan sebagainya, orang nyaman ya. Jadi itu semua membuka kesempatan besar bagi kita untuk bertumbuh. Jadi ya kalau dibandingkan dulu dengan sekarang ya mungkin ya sekarang tentu lebih banyak kan, karena akses lebih banyak. Lebih mudah ya, kereta api mudah dan lain sebagainya mudah. Ya tapi kita tidak boleh lalai, karena pariwisata ini juga berkompetisi dengan tetangga, dengan kota lain di sebelah kita. Semua ingin mengejar pendapatan dari pariwisata. Jadi kita tidak boleh merasa Jogja, karena oleh karena itu harus terus dilakukan upaya-upaya tertentu ya. Ya dulu kebetulan di zaman saya itu kita pertama membuka international flight. Jadi pertama kita membuka penerbangan langsung Jogja Singapura, Jogja Kuala Lumpur, Air Asia, Malaysian Airlines, Garuda. Nah itu kita yang buka dulu waktu zaman saya kan. Jadi mudah-mudahan itu kita bisa rawat terus flight. Nah makanya teman-teman sekarang sudah ada upaya untuk membuka lagi ke Bangkok misalnya. Jadi dari sejak saya buka dulu Jogja Singapura, Jogja Kuala Lumpur sampai sekarang masih itu saja. Belum ada ke negara lain. Nah, jadi memang ada wacana, mudah-mudahan berhasil ya. Apalagi sekarang kita punya airport internasional di kawasan ini ya, Jateng dan DIY itu kan. Ya mesti kita ramai-ramai lah berupaya supaya keberadaan international airport ini benar-benar bisa menggerakkan ekonomi kita, memperbanyak wisatawan, dan juga kita harus aktif juga nyerang pasar. Kita ke Singapura, kita ke Kuala Lumpur, promosi di sana terus, jangan berhenti. Ya memang sudah ada yang promosi, tapi masih sedikit, orangnya masih sedikit, harus perbanyak lagi. Nah mungkin perlu kita duduk bersama untuk lebih aktif lagi, menyerang pasarnya lebih aktif lagi. Saya kira kalau nilai jual Jogja itu image-nya positif lah. Ya. Makanya kemarin ada sedikit berita-berita miring, ada miras, ada yang kriminal di jalan ya. Nah itu mesti kita tekan. Jadi setiap satu berita negatif kita tutup dengan 2-3 yang positif. Jadi teorinya begitu. Jangan diamkan. Apalagi sekarang di era sosmed, semua orang dia bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, itu bisa ngomong apa saja. Nah, kita harus aktif mengcounter itu. Oh nggak benar, oh sudah selesai gitu. Harus diucapkan itu. Jadi supaya tidak membuat dirugikan gitu. Betul. Nah, tadi Pak Tasbir juga sedikit menyinggung tentang bagaimana Yogyakarta ini ditetapkan sebagai kota batik ya. Oh ya. Ini bagaimana nih Pak? Yogyakarta sudah ditetapkan sebagai kota batik dunia, Award Batik City, dan semua orang juga ya iri juga sama Jogja. Oke lah. Tapi dan ada lagi yang terbaru. Kita batik sekarang benar-benar, kami di Dekranas juga terus aktif dengan para pengrajin batik. Ya memang kita
apa namanya melihat juga batik pun banyak juga apa namanya Jadi peluang peluang besar ya. Ya, persaingan juga ada. Tapi batik ini terus kita push ini dengan penetapan Jogja Kota Batik Dunia, banyak kita ada Jogja JIBB, Jogja International Batik Biennale. Setiap 2 tahun kita bikin terus pertemuan, ada pameran, ada. Kemudian juga Pak Gubernur ini belum lama juga mengeluarkan SK untuk menjadikan Jogja Kota Fashion Dunia. Wow. Wah, itu kebetulan saya ada di situ juga di dalam tim itu. Jadi ini benar-benar kita melihat batik dan fashion. Nah, kalau kita bicara fashion, tentu tidak hanya busana, juga terkait dengan aksesoris, gelang, sepatu dan sebagainya. Dan pengrajin-pengrajinnya di Jogja banyak. Nah, jadi Jogja Kota Batik Dunia, kemudian juga Jogja Kota Fashion Dunia, itu hal yang nyambung. Nah, mudah-mudahan kita terus berupaya untuk menggerakkan ekonomi lokal. Terakhir Pak Tasbir, bagaimana harapan Pak Tasbir ini untuk Yogyakarta, tentang wisata di Yogyakarta, lalu juga tentang perekonomian di Yogyakarta. Nanti harapan ke depan Yogyakarta akan seperti apa sih gitu? Yang penting kalau pariwisata itu ada satu kebersamaan antara provinsi sama kabupaten kota. Jangan jalan sendiri. Jangan sampai Sleman sendiri, Bantul sendiri. Artinya dalam kualitas pelayanan, dalam konektivitas itu mesti digabungkan. Kadang-kadang ada yang perlakuannya beda-beda. Nah, jadi ini mesti ada kebersamaan sehingga kesimpulan orang berwisata di Jogja itu nyaman. Karena Jogja ini provinsi kecil. Betul. Apa yang terjadi di Bantul pengaruh ke Sleman ke kota. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi maksud saya perlu kebersamaan ini, duduk bersama sehingga paket-paket pun bisa kirim. Ini banyak tamu-tamu saya beberapa waktu ini dari luar ya, itu saya lihat belanjanya bagus itu. Jadi senang berbelanja di Jogja, belanja batik, belanja souvenir macam-macam. Jadi tinggal kebersamaan kita perlu kita tingkatkan. Kalau mau pariwisata lebih sukses lagi. Dan harapannya harus ada kolaborasi berarti. Kolaborasi. Dan juga nyerangnya ke promosi juga ditingkatkan. Oke, baik. Semoga ini jadi harapan kita bersama bagaimana pariwisata di Yogyakarta ini akan terus maju dan juga menggerakkan perekonomian di Yogyakarta itu sendiri. Usai sudah Sarasehan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Yogyakarta terus